Kontroversi dan skandal aktris cantik Gabriela Spanik ternyata belum selesai. Selain bertikai dengan saudara kembarnya, Danila selama 10 tahun berselingkuh, mengaku diracuni oleh asistennya sendiri, hingga ditinggalkan pacar saat tengah hamil, aktris cantik asal Venezuela itu ternyata juga sempat bertikai dengan sejumlah selebritis dan jurnalis. Gabriela Spanik pernah bekerja sama dengan aktris cantik Lucero dan Fernando Colunga dalam telenovela Soy Tu Dueña pada tahun 2010. Hubungan Gaby dan Lucero awalnya tampak baik-baik saja, sampai kemudian pada Maret 2019, sebuah audio kontroversial yang berisi rekaman suara Gabriela Spanik yang tengah membicarakan keburukan Lucero bocor ke media. Dalam rekaman suara tersebut, Gaby menyebut kalau Lucero merupakan sosok yang munafik dan pendengki. Rekaman itu dengan cepat menjadi headline di berbagai media hiburan di Meksiko. Ulasan mengenai dugaan pertikaian antara Gaby dan Lucero pun menjadi topik yang hangat dibicarakan selama berhari-hari. Saat dikonfirmasi, Gaby tidak menampik kalau itu adalah rekaman suaranya. Ia meyakini kalau suaranya itu direkam pada tahun 2010 oleh sekelompok orang-orang dari Brazil yang ia kira adalah temannya. Namun orang-orang itu ternyata hanyalah sekumpulan pengkhianat yang menjebaknya dengan merekam semua percakapan pribadi mereka. Meski demikian, Gaby mengaku tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya, sebab setiap orang berhak memiliki pendapat pribadi mengenai apapun dan siapapun. Ojo, yo jamás he llamado a mala persona a nadie. Privadamente tengo la libertad de decir lo que me dice, hasta ahorita públicamente. Sementara itu, menanggapi rekaman suara Gaby yang berbicara buruk tentang dirinya, aktris Lucero mengaku belum mendengarkan rekaman tersebut secara langsung. Meski demikian, ia merasa tidak memiliki masalah apapun dengan aktris pemeran La Usurpadora itu. Selain itu, Lucero pun menegaskan kalau hidupnya sudah cukup mendapatkan berkah dan keberuntungan, sehingga dia tidak merasa iri atau dengki terhadap siapapun. Sementara itu, perseteruan Carmen Salinas dengan Gabriela Spanik bermula saat aktris senior itu membantu membebaskan mantan asisten Gaby, Maria Celeste, dengan menyewakan seorang pengacara terkenal hingga berhasil membebaskannya dari segala tuduhan. Bukan hanya itu, Carmen Salinas bahkan mengizinkan Maria Celeste tinggal di rumahnya untuk sementara, lalu kemudian membantunya mendapatkan pekerjaan di sejumlah proyek televisi. Menurut Salinas, ia melakukan hal tersebut karena sangat mengenal siapa mantan asisten Gaby itu. Maria Celeste yang dikenalnya adalah seorang gadis yang menyenangkan dan sangat ramah kepada siapapun. Selain mengenal Maria Celeste sebagai gadis yang baik, Salinas juga mengaku mengetahui latar belakang keluarga Gabriela Spanik yang selalu dikelilingi kontroversi dan skandal. Sementara itu, pasca mantan asistennya dibebaskan berkat bantuan Carmen Salinas, Gaby menyebut aktris senior itu sebagai wanita yang malang dan menyedihkan. Gaby meyakini Carmen Salinas hanya ingin menghancurkannya karena merasa iri dengan kesuksesannya. Sedangkan pertikaian Gabriela Spanik dengan aktor Mauricio Islas berawal saat Gabriela Spanik menuduh aktor tersebut telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Tuduhan tersebut dituangkan Gaby dalam bukunya yang berjudul Mi Vida Entre Líneas. Dalam buku itu, Gaby mengungkapkan bahwa dia mengalami pelecehan seksual yang mengerikan yang dilakukan oleh aktor Mauricio Islas selama proses syuting telenovela Prisionera yang berlangsung di Miami. Tuduhan Gaby tersebut membuat Mauricio tersinggung dan marah besar. Melalui pengacaranya, Mauricio Islas bahkan tengah mempertimbangkan untuk melaporkan Gaby secara hukum atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Namun, Gaby tidak memperdulikan ancaman sang aktor. Menurutnya, ia berhak menulis apapun dari sudut pandangnya. Jika Islas merasa terganggu dengan pengakuan yang diungkapkan dalam bukunya, maka itu adalah masalah Islas dan tidak ada urusan dengan dirinya. Selain bertikai dengan sejumlah selebritis,
Gaby pun lalu mulai bertikai dengan seorang jurnalis dan presenter terkenal Meksiko, Gustavo Adolfo Infante. Saat itu, sang presenter tengah membawakan program Sale el Sol yang membahas mengenai beredarnya rekaman suara Gabriela Spanik yang berbicara buruk tentang Lucero. Menurut Gustavo, Gabriela Spanik tidak bisa dibandingkan dengan Lucero karena kualitas Lucero jauh di atas aktris asal Venezuela tersebut, yang dinilainya hanya pandai membuat konflik dengan orang lain seperti Carmen Salinas, Mauricio Islas, dan saudara kembarnya Daniela Spanik. Algo muy claro. La trayectoria que tiene Lucero es única en el mundo de habla hispana. Es completísima. Canta, baila, actúa, conduce, tiene una carrera musical muy importante. Y Gaby Spanik no. O sea, Gaby Spanik llegó a tener algunos éxitos, pero ¿sabes qué? Es una señora que va peleando con la vida. Si llega una telenovela, se pelea con José Ángel Llamas, se pelea con Mauricio Islas, se pelea con Lucero, se pelea con la hermana, se pelea con el cuñado, se pelea con la mamá, se pelea con el vecino. O sea, es de mírame, no me toques. Pendapat Gustavo itu rupanya tidak diterima dengan baik oleh Gaby. Aktris itu pun lalu melayangkan gugatan kepada sang jurnalis atas tuduhan kerusakan moral dan pencemaran nama baik. Ahí se dan cuenta ustedes que hay corrupción, no solamente en México, en todas partes del mundo, que hay una falta de respeto hacia las mujeres, y entonces como que es normal para este jornalista o periodista, no sé cómo se le puede llamar. Sayangnya, Gaby kalah dalam gugatan tersebut. Sebaliknya, gugatan balik yang diajukan Gustavo kepada Gaby ternyata dikabulkan majelis hakim. Gaby pun dihukum harus membayar ganti rugi kepada Gustavo Adolfo Infante sebesar 400.000 peso atau sekitar 280 juta rupiah. Namun, hingga Februari 2021, Gaby dikabarkan belum juga membayar uang ganti rugi tersebut. Ditegaskan Gustavo, jika bintang telenovela itu tidak juga membayar uang ganti rugi sesuai putusan pengadilan, maka ia akan segera dijebloskan ke balik jeruji besi. Selain dengan presenter Gustavo Adolfo Infante, Gabriela Spanik juga sempat bermasalah dengan presenter asal Kuba, Raul de Molina. Konon, Gaby merasa terganggu dengan ulah sang presenter yang terus menjadikan kasus dugaan peracunan yang dilakukan mantan asistennya sebagai bahan candaan dan olok-olok. Akhirnya, di hadapan puluhan kamera wartawan, di atas karpet hijau dalam ajang Latin Grammy Award di Las Vegas, dengan tegas, Gaby pun meminta presenter itu untuk berhenti bercanda tentang kasusnya lagi. Selain berseteru dengan sesama selebritis dan jurnalis, Gabriela Spanik juga sempat bermasalah dengan stasiun televisi terbesar kedua di Meksiko, TV Azteca. Kabarnya, pihak eksekutif dari televisi tersebut memutuskan untuk mengakhiri kontrak Gaby secara sepihak karena dianggap selalu memicu konflik dengan pengisi acara lainnya. Mendapati kontraknya diputus secara sepihak, Gaby pun tidak terima dan langsung mengajukan gugatan hukum. Namun kemudian kedua belah pihak menandatangani sebuah kesepakatan yang mengakhiri gugatan hukum di antara mereka. Selain berseteru, Gabriela Spanik juga sempat dituduh telah melakukan operasi plastik secara berlebihan hingga merubah penampilannya, khususnya pada bagian belakang tubuh dan wajahnya. Namun, Gaby berulang kali membantah tuduhan operasi plastik tersebut. Menurut Gaby, ia selalu memiliki bentuk pantat yang seksi karena rajin berolahraga. Ia juga sangat rajin melakukan perawatan pada wajahnya hingga terus tampak cantik. Tapi, jika orang tetap menganggap kalau ia telah melakukan operasi plastik, Gaby mengaku tidak mempermasalahkannya. Namun kemudian setelah bertahun-tahun membantah telah melakukan operasi dan penggunaan zat kimia pada tubuh dan wajahnya, pada November 2018 lalu, Gaby tiba-tiba mengaku kalau dirinya telah menggunakan botox. Aktris tersebut bahkan menyiarkan secara langsung saat proses penggunaan botox melalui akun Instagram Live-nya. Kepada para pengikutnya, Gaby membocorkan bagaimana melakukan perawatan kecantikan dengan menggunakan botox. Belum lama ini, terdengar kabar yang kurang mengenakan dari aktris cantik Gabriela Spanik. Gaby diketahui menjual pakaian dan aksesorisnya melalui akun media sosialnya. Hal itu memunculkan rumor kalau sang aktris tengah mengalami kebangkrutan.
Selain menjual pakaian dan aksesorisnya, Gaby juga memutuskan untuk menjual mahkotanya saat memenangkan kontes kecantikan beberapa tahun sebelumnya. Kabar Gabriela Spanik yang mengalami kebangkrutan tersebut muncul mengingat aktris tersebut telah menganggur dari dunia hiburan Meksiko selama bertahun-tahun. Sejak kemunculannya pada telenovela Siempre Tuya Acapulco pada tahun 2014, hingga kini Gabriela Spanik masih belum juga membintangi proyek telenovela terbarunya. Bahkan kabarnya, Gaby sempat mengecam para produser telenovela karena tidak juga memberinya pekerjaan. Gaby meyakini kalau ia telah mendapatkan perlakuan diskriminasi dari para produser sehingga tidak lagi memberinya peluang untuk tampil dalam proyek telenovela mereka. Spekulasi lain terus bermunculan. Diduga akibat tidak mendapat penghasilan, ia pun mengalami kesulitan ekonomi. Untuk membiayai hidupnya dan sang putra serta membayar semua hutang-hutangnya, Gaby dikabarkan terpaksa bekerja sebagai seorang pelayan. Namun, semua kabar tersebut langsung dibantah oleh Gaby. Gaby menegaskan kalau dirinya tidak mengalami masalah ekonomi. Menurut Gaby, ia memutuskan untuk menjual barang-barang pribadinya tersebut sebagai upaya untuk melupakan masa lalu, serta sebagai bagian dari rencana proyek yang akan segera dilakukannya di masa depan. Ia juga mengungkapkan, jika pintu televisi ditutup untuknya, maka ia masih bisa bekerja dengan cara lain untuk mendapatkan penghasilan, seperti dengan menulis sejumlah buku resep masakan, bermain teater, hingga endorse produk-produk kecantikan serta mengadakan sejumlah kursus kecantikan dan akting. Akhirnya setelah 7 tahun absen dari layar kaca, belum lama ini melalui akun Instagramnya, Gabriela Spanik memberikan kabar gembira untuk jutaan penggemarnya di seluruh dunia kalau dia akan segera kembali ke televisi dengan sebuah proyek baru. Rupanya setelah 7 tahun penantian, pihak Televisa kembali mengundang aktris asal Venezuela tersebut untuk berpartisipasi ke dalam proyek telenovela Mirada de Mujer versi terbaru yang diberi judul Si Nos Dejan. Dalam telenovela yang proses syutingnya baru saja dimulai pada 16 Februari 2021 tersebut, Gaby berperan sebagai tokoh antagonis Fedora Montelongo, seorang sosialita dari kelas atas Meksiko yang telah bercerai beberapa kali, memiliki sifat hedonistik, berperilaku bebas dan agak liar, namun menolak menjadi tua, sehingga kecanduan berbagai obat pengawet muda hingga botox. Tokoh Fedora ini kemudian jatuh cinta dengan seorang anak muda yang merupakan putra dari Alicia, sahabatnya sendiri. Selain Gabriela Spanik, telenovela ini juga dibintangi oleh sejumlah aktris papan atas Meksiko lainnya, seperti Mayrin Villanueva, Alexis Ayala, dan Marcus Ornelas. Melalui telenovela Si Nos Dejan ini, diharapkan karir Gabriela Spanik di industri hiburan Meksiko bisa kembali bangkit. Me siento feliz, muy agradecida con Carlos Bartasano por estar en esta maravillosa telenovela, que es el drama que a mí me encanta, que siempre lo he defendido, el drama, la telenovela, y me encanta lo que están haciendo. Hoy debuto, hoy voy a conocer a los compañeros, hoy voy a hacer las primeras escenas, estoy muy agradecida con todos, la producción es extraordinaria y también gracias a Televisa, porque es mi casa, estoy de vuelta a mi casa. Di balik semua kontroversi dan skandal dalam hidupnya, sosok Gabriela Spanik adalah seorang wanita yang tegar, ambisius dan pekerja keras yang rela melakukan apa saja demi keluarga yang dicintainya. Selain itu, Gabriela Spanik juga memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia yang selalu mendukungnya. Seperti yang ditunjukkan oleh para penggemar Gaby dari Indonesia yang memberikan dukungannya melalui sebuah video yang diupload Gaby di akun Instagramnya berikut ini.